Kami adalah kelompok 2. Di sini akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, ada saya sendiri dengan Mulan. Yang kedua ada Eka. Dan yang ketiga ada Gita. Untuk selanjutnya ada Ii Marifah, panggil Ii. Kemudian ada Irfan. Dan selanjutnya ada Ismi. Kemudian ada Lalu dan Mariana. Serta yang terakhir ada Dion. Kami semua terdiri dari 9 orang. Semoga bermanfaat video ini. Enjoy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiono, saya perwakilan dari kelompok 2 ya. Kali ini kami akan membahas pelajaran mata kuliah akuntansi perbankan, yang mana dosen pengembunya adalah Bapak Ketut. Tugas kali ini berbentuk vlog ya. Vlog ini adalah kita buat karena kita sedang berkuliah online dan saat ini sedang musim pandemi. Jadi kita tidak bisa saling bertemu satu sama lain, satu teman dan satu teman lainnya kita saling berjauhan. Makanya kita saling kirim video dan lain sebagainya. Kali ini kita akan membahasnya dalam bentuk animasi-animasi yang semoga teman-teman bisa dengan mudah memahami. Oke, langsung saja stay at home teman-teman ya. Kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diolandari, juga selaku perwakilan teman-teman kelompok 2. Kami di sini ingin mempresentasikan 3 materi, yaitu akuntansi sumber dana, akuntansi clearing, dan akuntansi kredit yang diberikan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua yang masih di rumah aja atau stay at home. Semoga semuanya selalu dalam kesehatan, semoga selalu dalam keamanan, semoga apapun yang kita lakukan akan selalu menjadi bermanfaat bagi semua orang sekeliling kita. Terima kasih. Check this out. Audio Jungle. Baik, di sini akan saya coba jelaskan mengenai akuntansi dana setoran haji. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Lalu Hairudin, NIM 2016 120053. Yang pertama, salah satu dana bank yang harganya relatif murah, sangat murah adalah dana yang diperoleh dari masyarakat untuk tujuan naik haji. Adapun akuntansi untuk dana setoran naik haji ini terdiri dari 1. Penerimaan setoran, dan poin kedua yaitu penerusan dana ke dalam rekening nasabah pengelola naik haji yang semua merupakan utang bank. Perlu diketahui bahwa catatan untuk
setiap kali penerimaan dari setoran dana naik haji akan dibukukan sebagai sumber dana bank atau berada pada posisi sebelah kredit. Contoh, apabila seseorang datang ke bank, contohnya Omega Cabang Jakarta, untuk menyetorkan dana ongkos naik haji sebesar 15 juta dengan tunai, setoran tersebut ditujukan untuk keuntungan rekening Giro CP Arafat sebagai pengelola naik haji. Pada saat penerimaan setoran naik haji ini oleh Bank Omega Jakarta dibukukan sebagai berikut, yaitu debit kas 15 juta, kemudian kredit dana setoran naik haji 15 juta. Seterusnya, secara berkala jumlah setoran ini dipindah bukukan ke dalam rekening CV Arafat dengan jurnal debit dana setoran naik haji 15 juta, kemudian kredit Giro CV Arafat 15 juta. Selain dana setoran haji yang disetorkan langsung secara penuh, juga ada dua jenis dana setoran naik haji lain yang sifatnya seperti tabungan, yaitu poin pertama, tabungan naik haji yang memberikan kesempatan kepada masyarakat, merupakan hutang bank kepada masyarakat yang jangka waktunya terbuka, artinya dapat disimpan terus dalam bank hingga jumlahnya mencukupi untuk naik haji. Poin kedua, mengumpulkan dana naik haji. Selanjutnya, akuntansi pinjaman yang diterima. Satu, pinjaman dari bank lain dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat deposito, kemudian komersial, kemudian paper, dan surat berharga lainnya. Pelaksanaan pemakaian dana pinjaman ini dapat saja dilakukan oleh kantor cabang. Yang kedua, two-step loan atau biasa disingkat dengan TSL, yaitu akuntansi untuk penerimaan dana TSL harus diadministrasikan oleh kantor pusat dan akan dibukukan ke dalam rekening pinjaman yang diterima TSL. Proses terjadinya TSL ini dapat teman-teman bisa saksikan pada gambar yang sudah tertera dalam PowerPoint yang kami buat dengan kelompok. Selanjutnya, pinjaman untuk pembiayaan bersama. Kewenangan pemberian pinjaman untuk tujuan pembiayaan bersama proyek-proyek tertentu tetap berada pada kantor pusat. Proses pinjaman pembiayaan bersama ini bisa diperhatikan secara seksama pada gambar atau sketsa yang telah kami buat. Teman-teman dan Bapak bisa menyaksikan alur proses pinjaman pembiayaan bersama. Selanjutnya itu dalam hal pembiayaan bersama ini dilakukan menyaksikan alur proses pinjaman pembiayaan bersama. Selanjutnya itu dalam hal pembiayaan bersama ini dilakukan langsung dari bank pemberi dana kepada penerima kredit, maka tanggung jawab atas kredit yang diberikan tersebut berarti atas dasar pada kredit yang telah diserahkan oleh masing-masing bank.
subordinasi. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian antara bank dengan pihak lain yang hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi persyaratan tertentu. Akuntansi untuk pinjaman subordinasi dibedakan antara penerimaan pinjaman, perhitungan, dan pelunasannya. Contoh, Bank Omega menerima pinjaman subordinasi sebesar 400 juta. Oleh Bank Omega akan dicatat sebagai berikut. Contoh, Bank Omega menerima pinjaman subordinasi sebesar 400 juta. Oleh Bank Omega akan dicatat sebagai berikut. DR Giro BI terhadap GR pinjaman subordinasi. Untuk DR Giro BI 400 juta berada di debit. Untuk CR pinjaman subordinasi 400 juta berada di kredit. Rekening ini akan tetap outstanding selama belum ada pelunasan yang dilakukan oleh Bank Omega. Contoh perhitungan bunga. Apabila pinjaman subordinasi sebesar 12% setahun, maka beban selama tahun pertama menjadi sebesar 48 juta dan harus dibukukan sebagai beban bunga periode penjualan. Ayat jurnalnya sebagai berikut. DR biaya bunga pinjaman subordinasi terhadap CR bunga yang masih harus dibayar. DR biaya bunga pinjaman subordinasi sebesar 48 juta berada di debit. CR bunga yang masih harus dibayar 48 juta berada di kredit. Dalam hal Audio Jungle. dalam hal terjadi pelunasan pinjaman subordinasi yang baru atau hanya dapat dilakukan oleh Bank Omega setelah memenuhi persyaratan tertentu, akan dicatat oleh bank dengan cara mengurangi rekening pinjaman tersebut apabila pelunasan dilakukan secara berkala atau menghapus rekening tersebut dalam hal terjadi pelunasan seluruhnya. Contoh, apabila pinjaman subordinasi di atas dilunasi sebesar 200 juta atas beban rekening giro, Bank Omega pada bank lain akan dibukukan dengan ayat jurnal sebagai berikut. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Kita Jungle. pinjaman sumber nasi sebesar 300 juta. Dari debat CR Bank Lain Biro 300 juta berada di kredit. Dengan dibukukannya ayat jurnal di atas, sisa pinjaman subordinasi akan berjumlah sebesar 100 juta. Sekian dan Di sini saya akan menjelaskan akuntansi kewajiban lain-lain. Yang pertama, dalam kelompok pasifa terdapat beberapa pos yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok pos sumber dana bank, salah satunya pos kewajiban lain-lain. Yang kedua, jenis kewajiban lain-lain antara lain adalah pendapatan yang diterima di muka, biaya listrik, biaya telepon, dan lain sebagainya yang belum dibayar, setoran jaminan atau garansi bank yang jumlahnya relatif kecil, utang pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba kena pajak dengan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan akuntansi yang disebabkan oleh pos tidak lancar atau saldo kredit. Penyajian kewajiban lain-lain adalah sejumlah kewajiban bruto bank kepada bank. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas materi mengenai akuntansi clearing. Clearing sendiri merupakan sarana atau cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Berdasarkan sistem Aku tak tahu apa yang lain darimu hari ini. pertama ada sistem manual, kedua ada sistem semi otomatis, ketiga ada sistem otomatis. Untuk warkat sendiri pengertiannya adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomatis adalah yang pertama ada cek, kedua ada bilet giro, ketiga ada wesel bank untuk transfer, keempat ada surat bukti penerimaan transfer, kelima ada warkat debit, keenam ada warkat kredit. Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci membuatku tersadar bentuk cinta itu. Penyelenggaraan clearing terdiri dari dua tahap, yaitu clearing penyerahan dan clearing pengembalian. Keduanya merupakan satu kesatuan siklus clearing. Untuk clearing penyerahan terdiri dari warkat debit keluar dan warkat kredit keluar. Untuk clearing pengembalian terdiri dari warkat debit masuk dan warkat kredit masuk. Bukan karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk? Kemudian di sini saya akan memberikan contoh transaksi clearing lokal. Peserta clearing berikut adalah Bank Lipo, Bank Mega, dan Bank Niaga Jakarta. Transaksi A, Danar Setiawan, nasabah Bank Lipo Jakarta telah menarik cek dengan nomor 011 sebesar 50 juta dan cek nomor 013 sebesar 30 juta untuk membayar pembelian elektronik kepada Yahya, nasabah Giro Bank Mega Jakarta. Transaksi B, Bank Mega Jakarta menerima gilet biro dari Erika untuk keuntungan Fahmi, nasabah Giro Bank Niaga Jakarta sebesar 50 juta. Berikut penjelasan dan penyelesaian dengan mekanisme clearing. Pada soal A,
Bank Mega Jakarta telah menerima setoran dari Yahya berupa 2 buah cek Bank Lipo Jakarta sebesar 50 juta dan 30 juta. Cek ini merupakan warkat tagihan bagi Bank Mega Jakarta terhadap Bank Lipo Jakarta, sehingga perlu dikelilingkan melalui Bank Indonesia Jakarta. Bank Mega Jakarta yang melakukan penagihan terhadap Bank Lipo Jakarta akan mengelompokkan warkat ini sebagai warkat debit keluar atau WDK. Pada saat clearing 1 penyerahan, Bank Mega Jakarta harus mencatat penagihan clearing ini dalam rekening administratif atau RAK clearing, dan Bank Mega Jakarta selaku yang menagih akan menunggu hasil pada clearing kedua atau pengembalian. Pada clearing 2 pengembalian, Bank Lipo Jakarta menerima warkat bank sendiri yang ditarik oleh Dana Setiawan berupa cek dari peserta clearing Bank Mega Jakarta. Warkat ini merupakan warkat debit masuk atau WDM, karena Bank Lipo Jakarta harus mendebet rekening giro nasabah Dana Setiawan. Rekening lawannya adalah mengkreditkan rekening giro di BI. Oh ya kamu. Pada transaksi B, Bank Mega Jakarta menerima amanat dari Erika untuk membebani rekening gironya melalui bilet giro sebesar 50 juta untuk keuntungan Fahmi, nasabah giro Bank Niaga Jakarta. Bagi Bank Mega Jakarta, warkat ini merupakan warkat kredit keluar atau WKK, karena Bank Mega Jakarta diperintahkan oleh Erika untuk mengkreditkan rekening giro BI. Warkat ini sudah memberikan kepastian dana, sehingga Bank Mega Jakarta langsung membukukan pada rekening real pada saat clearing 1 penyerahan, dengan melakukan pendebetan pada rekening giro Erika dan rekening giro BI pada posisi kredit. Bank Niaga Jakarta melakukan pencatatan pada clearing 2 atau pengembalian. Karena bilet giro dari Erika sifatnya sudah pasti, sehingga langsung melakukan pengkreditan pada rekening giro Fahmi dan pendebetan pada rekening giro BI, sehingga warkat ini merupakan warkat debit masuk. Kini ku tahu apa yang lain darimu hari ini. Itu bukan karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Dan di sini saya, Dwi Landari, ingin menjelaskan mengenai jurnal di akuntansi clearing yang sebelumnya sudah diberikan contoh. Pertama, pencatatan jurnal di Bank Mega Jakarta. Transaksi A, keterangan clearing 1, rekening debit RAR clearing sebesar 80 juta, dan keterangan clearing 2, kredit RAL clearing sebesar 80 juta, debit giro BI 80 juta, dan kredit giro Yahya 80 juta. Untuk transaksi B, clearing 1, debit giro Erika 50 juta, dan kredit giro BI 50 juta. Untuk yang kedua, pencatatan jurnal di Bank Lipo Jakarta adalah sebagai berikut digambarkan. Untuk transaksi A saja, keterangan clearing 2, rekening debit giro Dana Setiawan debit 80 juta, kredit giro BI sebesar 80 juta. Dan untuk yang terakhir adalah pencatatan jurnal di Bank Niaga Jakarta.
yang digambarkan sebagai berikut. Itu hanya ada di transaksi B saja. Keterangannya clearing 2, rekening debit giro BI 50 juta dan kredit giro Fahmi 50 juta. Sekian untuk pembahasan kali ini. Dan di sini juga ada mekanisme clearing. Dan di sini ada 2 gambar juga untuk mekanisme clearing. Gambarannya ada di gambar tersebut. Dan di sini juga ada mekanisme clearing. Dan di sini ada 2 gambar juga untuk mekanisme clearing. Gambarannya ada di gambar tersebut. Dan di sini juga ada mekanisme clearing. Dan di sini ada 2 gambar juga untuk mekanisme clearing. Penjabarannya ada di gambar tersebut. Dan di sini juga ada mekanisme clearing. Dan di sini ada 2 gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madiono. Saya akan membahas pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 7. Ya, bahwasanya akan membahas tentang akuntansi kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan merupakan penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian keuntungan tersebut. Jadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, dan itu harus dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati. Jenis kredit yang diberikan ini ada banyak ya. Yang pertama ada kredit menurut bentuknya, kredit rekening koran. Dalam kredit rekening koran ini, si peminjam hanya bisa menarik ya rekening korannya, dana dalam rekening korannya itu sesuai dengan plafon yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Jadi nggak bisa melebihi itu ya. Misalkan plafonnya misalkan 5 juta, ya dia hanya bisa menarik segitu, nggak bisa lebih dari itu. Lalu installment loan. Kredit ini adalah kredit angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati dari bank dan debitur. Jadi kredit ini angsurannya itu dibayarkan secara pokok dan secara teratur, sudah ada jangka waktu tertentu. Yang kedua, dilihat dari jenis kredit menurut jangka waktunya. Jangka panjang ya. Jangka panjang ini biasanya kreditnya di atas 2 tahun ke atas, 3 tahun itu sudah masuk jangka panjang. Lalu kalau untuk jangka menengah itu biasanya antara 1 tahun sampai 1,5 tahun, 2 tahun. Ya kalau jangka panjang itu kalau jangka pendek itu di bawah 1 tahun. Lalu selanjutnya jenis kredit menurut kegunaannya. Yang pertama untuk modal kerja. Nah, jadi kredit untuk modal kerja ini sudah lumrah kita ketahui bahwasanya misalkan kita ingin membuka suatu usaha, tetapi kita keluaran modal, maka kita bisa mengajukan ke bank. Gitu. Nah, lanjut selanjutnya yaitu kredit investasi. Kita ingin berinvestasi, kita kekurangan modal, kita juga bisa mengajukan ke bank dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kredit konsumsi, ya kita meminjam untuk konsumsi kita, untuk keperluan kita, untuk keperluan sehari-hari kita mungkin dan lain sebagainya. Lalu pembungaan kredit. Nah, mana sih kredit itu dengan pembungaannya itu bagaimana cara menghitungnya? Di sini saya akan menghitung menggunakan effective rate atau pembayaran anuitas. Dalam sistem pembayaran ini dilakukan selama waktu tertentu yang teratur dalam jumlah yang sama atau tetap. Nominal angsuran bunga setiap periode atau bulan akan menurun. Jadi untuk metode atau sistem pembayaran efektif ini
periode pertama, misalkan pembayaran pokoknya adalah 5 juta, bunganya adalah 3 juta. Untuk periode selanjutnya, untuk pembayaran pokoknya ini meningkat menjadi 5.500.000, tapi untuk bunganya dia menurun. Itu untuk metode efektif rate. Tetapi pada dasarnya ini sama, tetap perhitungannya, jumlahnya sama. Di sini ada rumus anuitas yang pertama A sendiri itu adalah anuitas. Nah, M kali I dan 1 dikurangi dalam kurung 1 plus I itu kurung pangkat min N. A-nya itu anuitas, M-nya itu nilai kredit, I-nya tingkat suku bunga, M-nya jangka waktu kredit. Ya. Nanti kita akan menghitung rumus angsuran pokok pertama, lalu rumus angsuran pokok kedua dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menghitung rumus menentukan angsuran bunga pertama dan menentukan angsuran bunga kedua dan selanjutnya. Seperti itu ya. Makanya kita akan menghitung. Ini ada contoh. Plafon kredit disetujui dan dicairkan sebesar 200 juta pada tanggal 1 Mei 2006 dengan suku bunga 18% dengan jangka waktu 1 tahun 12 bulan. Berapa angsuran yang harus dibayar setiap debitur setiap bulan? Waktu 1 tahun itu sama dengan 12 bulan ya. Nah, yang pertama kita akan menghitung angsuran kredit per bulan atau anuitasnya. Rumusnya tadi A sama dengan M dikali I dan dibagi 1 dikurangin 1 plus I pangkat min N. Seperti itu ya. Oke, nah kita di sini sudah ketemu hasilnya. 200 juta itu untuk M-nya, 0,015 itu adalah I-nya, nilai I. I di sini adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunganya berapa? 18%. 18% ketemunya adalah 0,015. Setelah itu dibagi 1 dikurangi 1 plus 0,015 pangkat min 12. Maka ketemulah hasil akhirnya yaitu 18.335.998,59 rupiah. Nah, itu adalah besarnya angsuran per bulan. Ya, besarnya angsuran per bulan itu segitu. Oke, jadi nggak akan berubah. Nanti angsuran per bulan tetap segitu terus. Tetapi nanti yang membedakan adalah di cicilan pokok dan bunga. Bahwasanya tadi kita sudah ketahui untuk cicilan pokoknya itu setiap periodenya akan menaik, tetapi untuk bunganya setiap periodenya akan turun. Nah, kita langsung lihat saja. Di sini ada datanya, data angsuran yang sudah ada. Oke, kita lihat angsuran pertama pada 1 Juni 2006. Pokok pinjamannya 200 juta. Cicilan pokoknya adalah 15.335.968,9 rupiah dan cicilan bunga pertama adalah 3 juta. Angsuran bunga per bulannya adalah 18.335,998 rupiah. Nah, ini angsuran pertama. Saldo pokoknya adalah 184.964,001,40 rupiah. Nah, ya, ini adalah saldo pokok si peminjam ya, bahwasanya ini sisa pinjamannya tuh segini loh setelah dibayar angsuran pertamanya. Nah, ini kita lihat yang membedakan adalah cicilan pokok di periode selanjutnya, periode kedua ya, periode ketiga dan selanjutnya. Lalu bunganya juga semakin lama semakin rendah dengan flat rate ini. Pada dasarnya tetap sama kalau kita jumlahkan antara cicilan pokok dan bunga ini ya. Untuk rumusnya kita bisa dilihat di sini. Untuk menghitung angsuran bunga ya, angsuran bunga pertama yaitu A1. Nah, A1 di sini kita bisa langsung tuliskan A1 sama dengan A besar itu anuitas dibagi 1 ditambah I pangkat N. Bahwasanya kita ketahui I itu adalah tingkat suku bunga, sedangkan N adalah jangka waktu kredit ya. Jadi langsung kita hitung saja. A1 sama dengan 18.335. Kita sudah mengetahui
tadi nilai anuitasnya adalah 18.335,998 rupiah. Nah, lalu kita bagi 1 ditambah 0,015 pangkat 12. Kita ketemukan hasilnya adalah 15.335 sesuai dengan daftar cicilan ini. Ini adalah cicilan yang pertama. Menghitung angsuran pokok bunga yang kedua. Nah, pokok bunga yang kedua bedanya adalah bahwasanya di sini yang membedakan adalah pangkatnya. Jika untuk angsuran pokok bunga pertama itu pangkatnya 12. Pangkat 12 itu artinya cicilan bunga pertama. Nah, itu adalah di pangkatnya 12. Kalau untuk cicilan bunga kedua dan seterusnya, pangkatnya 2-1. 2 artinya itu cicilan kedua. Oke, dikurangin 1. Kalau untuk saldonya 3 dikurangin 1, 4 dikurangin 1. Seperti itu ya. Makanya nanti ketemulah hasil untuk cicilan kedua adalah 15.536,038,57 rupiah. Nah, itu untuk selanjutnya rumusnya tetap sama ya, cara menghitungnya sampai kita ketemukan hasil endingnya. Hasil endingnya adalah angsuran terakhir, dan angsuran terakhirnya adalah untuk cicilan pokoknya 18.065,023,24 rupiah, dan bunganya adalah 270.975,35 rupiah. Jadi bunganya ini semakin rendah, tapi cicilan pokoknya semakin tinggi. Tapi bahwasanya tetap sama, hasilnya juga tetap sama, dan saldo pokoknya ataupun utang dia terakhirnya adalah 0 rupiah. Artinya dia sudah lunas selama 1 tahun atau 12 bulan gitu ya. Jadi kita gampang sekali untuk menggunakan flat rate, metode efektif rate ini ya, tidak terlalu susah. Nah, selanjutnya akan dibahas untuk sistem pembayaran selanjutnya mengenai pembungaan kredit yang akan dijelaskan oleh selanjutnya. Saya Mariana Pramesurian dengan NIM 2016-0905 akan melanjutkan penjelasan tentang akuntansi kredit yang diberikan. Yang pertama, sliding rate. Sliding rate merupakan perhitungan bunga kredit dengan total angsuran yang akan menurun setiap kali angsuran. Total angsuran ini menurun karena angsuran pokok akan sama atau tidak berubah setiap kali angsuran. Sementara angsuran bunga akan menurun. Penurunan angsuran bunga ini disebabkan karena perhitungan bunga ini berasal dari persentase bunga dikalikan dengan saldo akhir pinjaman. Saldo akhir pinjaman dihitung dari saldo pinjaman bulan sebelum setelah dikurangi dengan angsuran pokok pada bulan berjalan. Lalu ada rumus untuk menghitung sliding rate. Yang pertama, rumus untuk menentukan angsuran atau cicilan pokok, di mana rumusnya yaitu A sama dengan M per N, yang mana keterangannya adalah A sama dengan angsuran atau cicilan pokok, M adalah plafon kredit, dan N adalah periode kredit dalam bulan. Selanjutnya rumus untuk menentukan angsuran bunga. B1 sama dengan M kali I, di mana B1 adalah bulan pertama dan M adalah plafon kredit, I adalah tingkat suku bunga. B2 sama dengan M dikurangi AI. B2 adalah bulan kedua, M adalah plafon kredit, A adalah angsuran atau cicilan pokok, dan I adalah tingkat suku bunga. Lalu B3 sama dengan M dikurangi A dikali 2, dimana di hasilnya dikali I. Lalu B4 sama dengan M dikurangi A kali 3, yang mana hasilnya dikali dengan I, sehingga Bn sama dengan A dikali N kurang 1,
A dikali N kurang 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian tentang sistem perhitungan flat rate ya. Dimana flat rate ini sistem perhitungannya tidak ada perbedaan antara bunga dan cicilan pokok. Jadi setiap periodenya dia identik sama antara cicilan bunga dan cicilan pokok dan tidak ada kenaikan ataupun tidak ada penurunan. Jadi jika kita lihat dari 3 sistem yang sudah kita bahas tadi, ada effective rate, ada sliding rate dan flat rate. Menurut kami ini adalah flat rate ini yang paling tinggi untuk cicilannya karena bunga tidak ada penurunan bunga dan cicilannya cenderung tetap. Oke, terima kasih. Perlakuan akuntansi bunga kredit. Bunga kredit dibukukan tersendiri atau terpisah dengan angsuran pokok kredit. Perlakuan bunga kredit akan dilihat dari kualitas kredit yang memberikan bunga. Bila kredit tergolong lancar, maka bank bisa menerapkan accrual basis. Bank bisa melakukan pencatatan pendapatan bunga setiap saat pelaporan. Dengan demikian, bunga yang belum jatuh tempo bisa saja dicatat sebagai piutang bunga ketika pelaporan keuangan dilakukan. Namun bagi kredit bermasalah atau misalnya dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, maka bank akan memperlakukan pendapatan bunga berdasarkan cash basis. Lalu ada kredit sindikasi. Kredit sindikasi sering disebut dengan pembiayaan bersama. Kerjasama pembiayaan ini melibatkan beberapa bank yang mempunyai komitmen bersama untuk mempunyai proyek tertentu. Hubungan kerjasama yang horizontal ini ditunjukkan melalui penyertaan pembiayaan tiap-tiap bank dan proyek tersebut. Contoh pembiayaan bersama yaitu ada konsorsium, co-financing, dan kredit sindikasi.